masuk ke game yang ke-6 ya. Izin ya guys, kita casterin dulu untuk game yang ke-6. Ada Kitsune mencoba pakai hero Granger ya. Jarang-jarang sih guys Granger pakai di Godland ya. Ada Sam mencoba pakai Selena, Cecebel pakai Chow, ada Soren yang mencoba untuk memakai hero Gusion, ada Anita ya. Yang juga kali mencoba untuk memakai hero Lapu-Lapu. Namun dari tim lawan ada seorang sosok yang mencoba memakai Fanny, Hera mencoba memakai Kagura ya. Unyu banget si Kaguranya ini guys. Buset dah. Ada Invenzo yang mencoba memakai hero Bennett ya. Langsung mencoba memberikan sebuah penyerangan dan mencoba berhadapan langsung dengan seorang Anita. Ada Zeus juga yang saat ini ada di area atas. Dan ada Sekarat bersama seorang Padil. Apakah harus terkena sublimasi? Bisa satu bisa liru sampai saya terkonek kali ini. Dan satu babak kejaran putar jauh bersama seorang Kitsune yang hampir saya berhasil membuka satu babak pick up. Dan harus kembali dengan ada Sekaratnya dan malah menjadikan sebuah pick up pertama untuk pasukan dari teman-teman tim PS9 di sana. Namun pembalasan pun juga terjadi tentunya. Wah, pembalasan pick up berhasil didapatkan ternyata oleh seorang Aslan. Di saat seorang Cecebel pun haruskah kembali mundur. Mencoba bermain aman di bagian burstnya. Menunggu dengan satu bola besar error lagi yang mencoba dikirimkan. Dan Zeus pun seperti akan mencoba ditendang. Dan berhasil diamankan di saat satu buat damage turret pun berhasil juga dikeluarkan. Yang juga membuat seorang Cecebel pun harus malah diamankan. So saya ini tumben-tumbenan banget pakai hero Fanny ya. Kita akan melihat permainan dari seorang Soul Slayer yang sepertinya akan mencoba untuk mengguncangkan Land of Dawn ya. Ini RT apa kostum biasa? Aku RT-nya dikasih sama Kapadia. Nah sampai jam 10 doang guys. Kayaknya sampai game ke-7 doang deh. Kalau misalnya cukup ya. Antara game 7 pakai kostum biasa atau enggak pakai RT sih. Tapi kalau di game 8 kayaknya kostum biasa guys. Bang masih ingat saya gak? Lo Hari yang biasanya pakai Aldous gak sih? Game berapa? 4000 guys. Tapi di pakai kostum biasa ya di game 8 ya guys. Harusnya ikut bisa 2 orang gak bang? Bisanya di game 8. Mencoba berikan satu buah pressure tambahan dengan adanya seorang hero juga di sana. Tapi Cecebel apakah berhasil mendapatkan satu buah purple-nya. Dan mulai adanya seorang Aslan yang ikut dalam pertempuran juga di sana. Mencoba memberikan satu buah backup. Soren pun juga mulai datang. Dan Hera pun dengan darah sekarat hampir saja berhasil diamankan. Dengan satu buah bisa lirin juga mencoba dikeluarkan. Pasukan dari teman-teman tim PS9 ya. Seperti dalam ancaman nih guys. Mereka benar-benar ke pressure banget. Dengan gold yang sebenarnya dari pasukan tim mereka udah cukup kuat juga untuk bisa jauh ya memimpin meskipun dari segi pick off lagi dan lagi berhasil terjadi. Dan Invinzo berhasil membawa sebuah luka dan berhasil ternyata survive dengan darah yang memang udah cukup tipis nih guys. Yang 8 RT top biasa guys. Gue abis ini kan kata Bang Rons. Iya Bang Rons. Ini makanya RT-nya juga pakai harga kostum biasa guys, bukan room tour guys. Kalau room tour kan biasanya kan 5000 guys. Ini pakai harga kostum biasa aja. Mencoba ngejar juga dengan ada serang Cecebel yang mungkin bisa diamankan, tapi Aslan mencoba untuk bertahan, namun harus berhasil kejar. Hera pun berhasil membawa lagi satu pick off dan mencoba 8.000 Kalnara dari ya? Kalnara. Pesan Oke, siap Kak Kalnara. Bang Mar. Terima kasih Kak Kalnara. Berkah selalu Kak, semoga rezeki dilancarkan, amin. Wah Kak Kalnara akhirnya ikutan lagi guys. Berdua sama ayangnya bejir. Mencoba dikejar juga dengan serang Cecebel. Masuk lagi dalam in-game dan Hera apakah berhasil untuk diamankan? Tapi dengan satu buah recall masih berhasil pulang ternyata survive seorang Soul Slayer. Dan tentunya akan mencoba untuk memberikan lagi satu penyerangannya. Tapi purple-nya sepertinya sedang mencoba dikuasai dulu. Dan kita melihat juga ada seorang Anita yang mulai bergerak dan mencoba memberikan satu buah Brave Factor, memberikan intimidasi. Bukan Soul Slayer pun sepertinya nggak dikasih untuk bisa mendapatkan satu buah purple bah kali ini. Tapi satu buah retribution pun langsung terjadi. Untungnya kita melihat seorang Soul Slayer masih cukup kuat untuk bisa mendapatkan sebuah purple-nya. Tapi tidak untuk arah turret, karena shield sedang mencoba dihancurkan oleh Anita yang saat ini kembali ke area bawah. Dan meskipun ada juga sebuah penekanan yang dilakukan di area tengah, tapi Hera masih cukup survive dan cukup kuat untuk bisa melakukan sebuah zoning di sana ya. Bang udah donat, masuk gak? Masuk. Nanti di game 8 ya. Ke Kalnar ya, tim yang lain dulu masih ada gak bang? Katanya udah pada bubar guys. Bahkan MD aja udah bubar guys. Udah bukan MD yang dulu temen-temen ya. Kalau kalian tahu ya guys. Satu buah pengambilan turret sebenarnya juga akan mulai dilakukan. Seorang Padil mencoba untuk menjaga zoning outkah dilakukan kali ini, tapi masih harus menunggu sebuah weapon untuk bisa masuk lagi. Dan Aslan masih juga menunggu di bagian
Bersnya ya, sebenarnya akan mencoba bersiap dalam melakukan sebuah Abyssal Hero untuk bisa menghadapi teman-teman dari tim P9 ya. Ini match terakhir kah? Enggak guys, masih ada teman-teman. Ini kita sampai game 10 kayaknya hari ini. Tapi di game ke-7 atau enggak ini terakhir pakai room tour guys. Nah, jadi kalau kalian pengen ikutan di 8 itu pakai kostum biasa bukan room tour ya. Coba memberikan satu balukal juga seorang Solskjaer dengan mencoba untuk maju ke bagian depan. Hampir saya berhasil terkena sebuah serangan. Kitsune pun mencoba untuk lagi melakukan satu landingan di saat di area bawah. Seorang Anita masih bersiap untuk bisa mendapatkan sebuah Scarlet Lizard ya. Ini oke banget sih buat nambahin dari segi XP. Dan terus juga mencoba memberikan sebuah intimidasi ke arah sebuah purple buff. Solskjaer pun harus mencoba dijaga banget. Dan kayaknya Padil harus bisa ikut sih dalam pertarungan sekarang. Dan mulai mencoba memberikan satu dorongan. Sedikit hammer pun dilakukan. Tapi dengan satu of dragon, Solskjaer pun harus malah berhasil ditumbangkan. Bersama seorang Infinzo juga harus kini tumbang. Dua pick up tambahan langsung terjadi membuat pasukan dari teman-teman tim P9 pun harus cukup ke pressure dan turret. Mulai kini seperti yang mencoba didapatkan oleh seorang Kitsune dan Objective Gaming akhirnya berhasil untuk terjadi ya. Asal pun masih mencoba untuk melakukan sebuah rotasi bersama dengan seorang Cecebel yang kali ini mencoba membuka satu buff vision dan mencoba bersiap dengan satu buff dragon yang mungkin bisa dikirimkan. Solskjaer pun harus kembali pulang di saat seorang Zeus masih menggunakan satu buff zoning out, mencoba untuk berjaga-jaga, dan juga ada mulai seorang Hera yang juga mencoba melihat sebuah pergerakan langsung ke arah tengah dan mencoba untuk memberikan satu landingan lagi di sana. Maka mencoba berhadapan seorang Asanka dengan adanya seorang Cecebel juga yang mencoba memberikan satu buff dragon, mencoba untuk membuat harapan untuk pasukan dari teman-teman tim P9 yang harus malah mendapatkan dua orang pemain. Detention Rush berhasil terjadi, membuka pengambilan lagi meskipun Zeus pun berhasil dicolik lagi karena seorang Sharon mendapatkan pick off tambahan dan mencoba mengejar dengan seorang KM Padil yang ternyata juga berhasil ditumbangkan. Dua tambahan juga berhasil lakukan dan turretnya mulai mencoba dihancurkan. Tentunya akan menjadi sebuah kesempatan untuk membuat pasukan dari tim random semakin kuat dengan turret yang berhasil mereka dapatkan sebanyak 4 di war yang bisa dibilang masih di menit yang ke-7 ya. Bersama dengan Turtle juga akan mencoba dihancurkan oleh seorang Sharon dan juga Cecebel, mencoba untuk memberikan satu buah zoning lagi. MD itu apa bang? Kata Bang Lee sih bejir. Hei, oh ini ya guys. Ini salah satu member MD yang udah pindah teman-teman ya. Aku 8 ikut gak kata Bang Juan. Nanti pakai quiz ya kalau ada ya Bang Juan ya. Kalau ada quiz kita quizin teman-teman ya. Wah ini kalau dilihat-lihat kayaknya Hero juga nggak tahu kenapa guys. Aku ngeliat kayak beberapa kali Hero yang pakai Kagura kayaknya oke banget ya sih guys. Tapi dengan satu recall seorang Hera mencoba untuk mundur kembali di salah satu buah konsil. Terbuka lagi seorang KM Padil mencoba untuk menjadi pemain yang ada di garda depan. Mencoba terhindar dengan satu buah Abyssal Hero yang mungkin bisa dikirimkan di salah satu buah Cutrotnya. Hampir saja membuat seorang Sharon pun ditumbangkan. Tapi dengan satu bola dengan tambahan dan mencoba untuk mengelok seorang pemain Zeus pun harus ditumbangkan lagi. Base sentry pun langsung dibuka dan tentunya akan membuat pasukan dari tim random pun ketahuan. Tapi dengan turret yang berhasil dihancurkan, ini membuat teman-teman dari tim random pun semakin kuat dari segi gold. Dan bahkan mereka unggul dengan 4000 gold, yang berhasil membuat pasukan dari teman-teman tim P9 pun harus kejar ya jika mereka ingin melakukan sebuah kemenangan di game kali ini ya. Menurut gue sih harus bisa mainin dari segi team fight-nya dulu, karena mereka juga dari segi team fight masih belum terlalu rapi ya, masih beradaptasi. Tapi dengan dari serang Zeus, menurut gue sih ini juga bisa menjadi sebuah keuntungan dengan damage yang mungkin bisa dikeluarkan. Karena dari segi rest damage kita tahu juga Layla punya damage yang bisa dimanfaatin dengan cara jauh ya. Apa dengan Kagura yang juga udah berhasil mendapatkan 3 orang pemain, harusnya memiliki damage yang cukup besar untuk bisa mendapatkan pemain ya. Cecebel pun mencoba memberikan satu buah potongan wave minion, mencoba untuk bersiap dengan turret yang mungkin bisa dihancurkan di atas di saat Infinzio pun harus malah berhasil dikejar. Dan pick off tambahan pun terjadi untuk pasukan dari tim random dengan gold yang semakin melimpah, dan juga pasukan dari teman-teman tim P9 yang juga semakin ke pressure ya. Flame Shot malah seorang Hera lakukan, hampir saja membuat Aslan pun ditumbangkan. Tapi Aslan juga jadi pemain yang belum terlalu pihak juga ya, dengan mencoba untuk mengirimkan beberapa kali Abyssal Hero-nya ya. Belum bisa mendapatkan sebuah pemanfaatan dari segi point kill dan juga cukup assist yang banyak di game kali, karena mereka bertaruh banget untuk ke arah seorang Sharon ya, yang udah berhasil melakukan 7 pick off dan hanya tumbang 1 kali aja guys. Buset, ini Gusionnya kuat banget ya.
Evos bisa upper bracket kalau 8 tim lainnya mengundurkan diri, bejir. Anavel aja digoreng-goreng, malah ganti jungler, bejir. BTR udah 1-0 kah manis? Dan terus mencoba memberikan satu buah pressure lagi pasukan dari teman-teman tim P9. Apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan di saat Lordnya mungkin bisa diambil? Apakah punya kesempatan di saat Aslan juga masih bersiap? Tapi godlike pun terjadi. Sharon mendapatkan poin kill lagi dan mencoba mengirimkan satu buah pengambilan turret ke daerah tengah, tapi satu buah pick off terjadi dan serang Anita pun diamankan. Terlalu masuknya serang Anita di bagian awal menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah pick off tambahan untuk pasukan dari tim P9, tapi dengan bantuan sebuah skillnya ya, CCB pun masih berhasil pulang. Dan apakah mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan karena Lordnya sekarang, karena punya kesempatan sih. Apalagi dengan satu Whiplash yang malah dikirimkan dan membuat serang Kitsune pun hampir saja terkena satu buah pick up. Untungnya masih berhasil kabur dengan satu buah flicker yang berhasil lepaskan dan Death Sonata. Apakah membuat Invenzo harus kembali terpick off kali ini? Masih dengan oh ini kayaknya error gak sih? Wah, Invenzo, what are you doing? Wah guys, Invenzo kayaknya error teman-teman. Menyala leku, buset guys, orang lagi AFK. Dibilang menyala leku ya, bejir. Wah, sepertinya dia ingin lomba lari. Wah, ini juga mulai ada sebuah purple buff yang kayaknya bakal mencoba dikunci ya. Ini bakal membuat pasukan dari tim P9 juga terus dalam bahaya. Dan apalagi dengan seorang Sharon juga berhasil melakukan satu lagi pengambil pemain di sana. Dan kita melihat satu buah Katal pun sedang mencoba dikeluarkan, tapi Sharon masih bertahan. Dan bantuan dengan dari satu buah Dragon malah menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah double kill. Dan looking for triple juga terjadi di saat Impossible juga berhasil dilakukan. Tapi Sharon dengan triple kill-nya mendapatkan lagi pemain tentunya. Dan sayang sekali ya, meskipun begitu memang harus juga ditumbangkan. Tapi dengan seorang Infinzio yang harus kembali tutor jadi Michael Jackson teman-teman ya. Tret. Relok bang, HP ku drop katanya, bejir. Ini dia tadi sebuah replay yang tadi terekam dengan sebuah triple kill yang seorang berhasil dapatkan ya guys. Ini ada triple killnya, kita lihat sebuah replay ya. Masih shot gak ada di game 8 guys. Tapi kalau kalian pengen ikutan bukan room tour ya, tapi kostum biasa guys. Konten nggak bang katanya, konten nggak sih guys? Tiba-tiba HP ku mati katanya, nggak apa-apa bang, aman aja. Ini ya triple killnya ya. Bang, ajarin aku main ML, Lovers juga nggak apa-apa, nggak ada yang mau main sama aku kata XS. Iya kah? Tuh guys, ada X5 ya teman-teman ya, yang katanya mau jadi loper sekalian tuh guys. Ya Allah, mau ku ajarin kakak? Enggak bercanda. Dan kita lihat satu buah tembakan kembali dilakukan bersama dengan seorang Soulslayer yang harus diamankan. Triple kill pun dilakukan dan satu momen yang akan kami coba dapatkan. Padahal pun mencoba untuk baik lagi, tapi ternyata seorang Invisible Master diam untuk kali ini. 3 impulse yang pernah mencoba dikeluarkan, mencoba menahan sendirian, dan apakah berhasil untuk dilakukan di saat One Lassie terlalu memaksa kali seorang Kitsune yang juga harus membuat dirinya pun pulang kari belakang. Tapi memang jalan yang akan menjadi sebuah kesempatan untuk membuat pasukan dari tim random bisa mengamankan sebuah kemenangan di saat Kitsune masih di area purple, mencoba untuk mendapatkan purple dengan lebih lagi. Dan kita lihat masih ada seorang Zeus yang juga mencoba untuk menahan sebuah Femini untuk gak bisa masuk kali ini ya. Mencoba untuk di landing lagi nih guys. Untung lagi record katanya, bejir. Sekolah dulu katanya. Kenapa guys? Ya Allah guys, emang gak boleh guys dapat lovers guys. Udah jelas ada rank dingin malah gak dilirik katanya, bejir. Roy, si Aurora sejati kah? Dan satu momen Revive Gaming sedang mencoba dikeluarkan, tapi apakah masih cukup kuat untuk bisa bertahan? Pasukan dari tim P9 masih dengan pertahanannya. Dengan satu buah Dead Generation yang juga berhasil terconnect, double kill pun malah terjadi. Bersama dengan satu buah Katal yang juga hampir saja membuat seorang Sharon pun terkena eliminasi, tapi dengan pengambilan ke arah sebuah Ores Buff kembali. Kita melihat satu buah turret di bagian atas pun juga berhasil dihancurkan kali ini ya. Menciptakan sebuah kesempatan lebih untuk pasukan dari tim random, tapi pasukan dari tim P9 nggak akan mau kalah. Mereka satu tim yang memang baru dibangun, tapi mereka mencoba untuk memperkuat sebuah defense-nya.
Dan kita belajar dalam arti kata bertahan ya dari teman-teman tim 9 karena mereka mencoba untuk memperkuat sebuah defense mereka agar bisa bertahan dari segi serangan ya. Wah, tapi apakah bisa untuk terus dilakukan karena pasukan dari tim random pun udah semakin kuat dengan gold yang melimpah nih guys. Halo cepat welcome guys yang mau ikutan di game 8 boleh ya teman-teman ya. Halo, welcome guys. Gua ada Devon juga ya. Turumar, waduh guys, kita disuruh turu kan. Bang Mario lagi nyari lovers katanya. Enggak guys, aku enggak guys. Bujir, itu kabar hoax dari mana lagi guys? Bang bayarin saya dong katanya. Bujir, Roy pengen kita bayarin kah? Dan masih dengan satu buah pressure tambah dengan satu buah brevator melompat lagi. Anita kali depan dan serang Cici Balloon mencoba untuk mengaktifkan juga satu buah konsil. Mencoba untuk menjadi garda depan juga untuk bisa memberikan satu wave dragon tapi gagal mendapatkan satu buah momentum. Dan pada pun harus terkena satu tembakan. Dead Sonata akan dikeluarkan. Jack masih mencoba menahan tapi Soulsire pun mencoba untuk kembali pulang. Mencoba untuk menambah lagi darah yang ada sehingga memang bisa membuat ada kesempatan untuk pasukan dari Tim 9 melakukan sebuah comeback di match yang sekarang nih guys. Apakah masih cukup kuat? Kita lihat masih mencoba memberikan serangannya. Kitsune pun harus berhati-hati tentunya tapi Aslan juga masih bergegas memberikan beberapa trap bersama dengan serang Anita yang kita akan tunggu akan melakukan satu wave dragon mencoba untuk memberikan satu buah penyerangan langsung. Kitsune pun berhasil memberikan sebuah ngasih tapi Aslan pun juga harus terpick out di saat implosion. Masih bersindari dari seorang Anita harus terkena satu buah flame shot dan double kill from Hera juga berhasil untuk dilakukan. Wah, ini harus bantuan dari segi Lord sih kalau misalnya pengen dapetin kemenangan ya. Bang, aku antri di game 7. Main game 8 katanya. Nanti coba aku anterin ya Roy ya. Siapa tahu nanti ada. Kalau ada nanti Roy masuk. Ayo guys, gamenya biar cepet kelar. Nanti biar game 7 bisa pakai room tour lagi guys. Ayo guys. Siapa tahu nanti kalian pengen ada room tour ya kan di game 7 kan. Ini masih tergantung kalian nih guys. Aku ikut game 8, boleh kalau misalnya nanti ada slot gratis kita quizin atau enggak kita pakai spin ya teman-teman ya. Pet, kamu mau main di game 8 kah Pet? Tapi kostum biasa Pet, di game 8 kita udah kostum biasa teman-teman ya. Dengan bantuan Lord, seorang CC Bell pun mencoba dikejar. Dengan bantuan Flame Shot yang juga mencuri keluarga tapi CC Bell pun masih bertahan. Survive dengan darah yang mulai tipis dan seorang Sauron pun ikut juga dalam pertarungan seperti untuk kali ini bersama dengan satu buah konsil langsung dibuka dan mencoba untuk mendapatkan seorang Zeus yang sepertinya harus tercuri dengan satu buah Wither mencoba selamat dan Cecebel pun harus ditumbangkan dan masih dengan pertahanan yang juga dilakukan tapi base-nya pun mulai mencoba dihancurkan dan terlalu memaksakan. Sauron pun juga ditumbangkan dan harus terkena double kill dari seorang Fanny Soulsire yang juga masih cukup kuat untuk bisa melakukan sebuah defense di game yang kali ini cukup kokoh dan membuat pasukan dari tim P9 memiliki sebuah kesempatan ya untuk kembali melakukan sebuah serangan. Apa yang serangan yang mencuri kejar dan seorang Asap pun juga ditumbangkan. Ini dia satu buah wipe out yang mungkinkah terjadi untuk pasukan dari tim random yang mungkin bisa dikalahkan di game yang kali ini. Apalagi dengan satu buah wave minion yang juga harus masih di clearance. Pasukan dari P9 pun semakin kuat tentunya. Apalagi dengan gold yang semakin tentunya mencoba dikejar. Dengan ketinggalan sekitar 5.000 aja sekarang dan Anita. Apakah terlalu memaksakan, terlalu sendirian, tapi Brevator pun dilakukan. Mencoba untuk mendapatkan sebuah rest buff di area atas. Dan mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan kebagian rest buffnya ya. Untuk bisa semakin teman-teman dari tim 9 juga ini kesulitan untuk mengumpulkan sebuah goldnya ya. Wah, cuma mungkin sih masih bakal dikejar sih guys. Masih punya kesempatan untuk bisa ngejar. Tinggal gimana tim fight-nya bisa bermain lebih rapi ya. Tapi dengan ada seorang Cecebel yang sepertinya harus tergengking kali dan harus sendirian di salah satu buah Dead Zone ataupun sudah mencuri keluarkan. Tapi dengan satu buah Petrify Gaming yang berhasil diaktifkan malah menjadikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan lagi pemain dan defense yang benar-benar kita lihat patut ditiru ya oleh tim yang lain atau teman-teman dari tim kostum yang pengen ikutan juga nanti untuk next match-nya ya. Bahwa P9 ini kuat banget dari segi defense-nya ya. Dan mereka nggak mau coba untuk manfaatin dari segi Lord dan bersama-sama ya untuk bisa mainin dari segi wave minion-nya ya. Ini ngebuat dari pasukan Tim 9 juga belum bisa dikalahkan di game yang sekarang nih guys. Sudah hampir karena 20 menit ya. Wah, apakah masih cukup untuk game ke-7 pakai room tour teman-teman? Semoga bisa ya teman-teman ya. Game 7 ada slot gak bang? Game 7 harusnya udah penuh sih guys. Cuma nanti lihat aja ya kalau ada kosong dan kalian langsung donate mungkin bisa ikutan. Mungkin ya. Kalau nggak paling di game 8 guys. Oke.
Di sini ada yang namanya Bangtan nggak? Ini Bangtan kok kemana ya? Bangtan, Kasoran sih ada, Cecebel ada, Lize ada, Bang G ada, mungkin ya, Bang Ros juga ada, Forsaken-nya nggak tahu nih guys, ada atau enggak guys. Ini match berapa nih? Game ke-6. 8 kita udah pakai full kostum. Mencoba mengejar juga ke serang Sharon yang saat ini mungkin bisa diamankan. Tapi Mega Kill dan serang Inviso pun juga kembali terkonek. Yang membuat Kisune pun harus juga tereliminasi dan Lordnya langsung mencoba diambil alih. Apalagi dengan Sharon yang juga harus ditumbangkan kali dan Mega Kill pun terjadi. Kesempatan melakukan sebuah comeback sepertinya kini mulai terbuka. Tapi Cecebel pun mencoba memberikan sebuah intimidasi di sana. Apakah cukup kuat dengan sendirian mencoba untuk bermain karya dalam di saat satu ball zoning out juga sedang dilakukan. Apalagi serang Padel yang juga mencoba memberikan satu ball landingan, memperkuat untuk bisa memungkus harapan dari pasukan Tebrem untuk bisa kehilangan satu ball lordnya. Dan ini dia kesempatan untuk bisa mengambil satu ball lord, sepertinya langsung didapatkan. Wah, kita belajar di game kali ini bahwa teman-teman dari tim 9 nggak mau nyerah. Mereka mencoba untuk bertahan dari segi banyak hal ya yang bisa bilang membuat tim mereka juga kesulitan. Apalagi tadi dengan hampir adanya Sbobes yang bisa dihancurkan, tapi mereka masih memilih untuk bertahan sehingga gamenya pun masih bisa dijalankan. Dan ini kesempatan untuk melakukan sebuah pembalikan keadaan. Apakah berhasil untuk mereka dapatkan guys? Kelas ini pasukan dari tim PS9 sih guys. Dan kalau misalnya pasukan dari tim random kalah sih, wah sayang banget sih padahal ya. Cuma dalam sebuah game memang kita harus tahu bahwa ada sebuah pembalikan keadaan yang mungkin bisa terjadi oleh tim lawan nih guys. Apalagi dengan beberapa kalinya mereka tadi pasukan tim random pengen manfaatin dari segi serangan, tapi harus malah terus digagalin ya dengan kemenangan yang gagal terjadi. Defense yang masih cukup kuat dan disiplin dari pasukan tim PS9 ya. Dan kita juga melihat lordnya mulai masuk ke bagian dalamnya dengan turret inner yang sepertinya kini akan bisa dihancurkan di saat satu buah immortality. Sudah berhasil untuk seorang saya dapatkan, mencoba untuk masuk lagi tapi harus berhati-hati. Dan kita lihat masih dengan landing yang terjadi, Soren-Soren akan mencoba untuk membuka satu buah vision, terlalu berbahaya. Dan malah seorang Anita yang harus sendirian di area atas sana mencoba mengamankan Lord yang mulai berjalan. Tapi seorang Cecebel apakah mencoba untuk kembali pulang di saat Hera pun juga mulai datang, mencoba memberikan lagi sebuah serangan tambahan di saat landingan pun sedang dijalankan dan mencoba berfokus agar bisa mencegahkan sebuah turret di area tengah. Dan masih ada satu boss Wikus yang juga terjadi dan Kitsune pun mencoba diincar kali satu buah cutter untuk dilakukan dan Invincible langsung mencoba memotong dengan satu Electro Final Blow dan Monster Kill pun berhasil didapatkan. Damage besar langsung dijadikan sebuah keuntungan untuk pasukan dari tim PS9 ya. Mendapatkan seorang Kitsune memang terlalu jauh ya. Menurutku sih kalau misalnya pengen ngambil landingan, wah siapa yang bisa ya? Nggak ada yang bisa juga sih guys, berat juga sih. Tapi kalau misalnya buat Beyond Situation sih, aku sih lebih nyaranin Gusion ya untuk bisa mainin split push ya guys. Menurut kalian gimana guys? Apakah oke kalau misalnya Gusion dijadiin sebuah split push? Cuman terlalu bahaya juga sih karena Gusionnya juga hyper ya. Kalau misalnya dianya malah di ganking dan harus tumbang di saat Lord bentar lagi muncul, wah malah makin bahaya ya teman-teman ya. Oh mungkin lapu-lapu ya, oke juga sih dengan darah tebal, bisa mungkin mainin split push ya. Di saat Electro Final Blow pun juga kembali mencoba lepaskan serang Invincible, mencoba melakukan sebuah pengejaran ke serang Aslan yang saat ini sepertinya harus terkena satu Weapon dan harus membuat dirinya pun terpick off di sana. Dan masih dengan pengejaran itu terjadi, serang Cecebel akan juga terkena eliminasi. Terkena One Last kali ini, tebasan kembali dari serang Invincible berhasil terconnect. Dan apakah akan membuat juga sebuah pengambilan Lord? Kembali didapatkan Lord yang keempat. Apakah berhasil teman-teman dari tim PS9 dapatkan? Random one target semua katanya. Iya betul. Makanya tadi ku bilang kalau misalnya mereka buat Beyond Situation mungkin oke sih kalau misalnya masih mainin split push ya. Dan masih juga mencoba mengejar tapi satu buah freeze dilakukan dan Kitsune pun berhasil survive. Tapi Lordnya belum menjadikan sebuah pengambilan yang akan dilakukan di saat seorang Sharon malah menghilangkan sebuah immortality dari serang Soulslayer yang kembali harus mencoba untuk melakukan sebuah recall untuk bisa pulang ke belakang, tapi malah memaksakan dengan Lord yang seperti akan mencoba didapatkan dengan satu bar retribution yang mencoba disimpan. Tapi kini sudah belum mencoba memberikan sebuah pergerakan dan hampir saja membuat Lord berhasil diambil alih. Tapi dengan seorang Invinzo yang juga mencoba memberikan sebuah landing lagi, Electro Final Blow pun mencoba lepaskan lagi dan mencoba untuk beberapa pemain yang bertahan. Tapi dengan ada sang Hera yang juga harus tumbang bersama Zeus yang kini juga berhasil diamankan. Gagalkah
memanfaatkan Lord yang kali ini mulai berjalan ke bagian atas dengan adanya 3 orang pemain dari pasukan tim P9 yang harus kini ada di lockdown ya. Mereka cuma ada 3 orang tapi dengan satu pick up lagi ya. Ifezio berhasil mengamankan serangan Sera tapi terkena satu beberapa Vector, mencoba mendorong tapi gagal mendapatkan pemain. Padahal pun mencoba untuk survive dengan darah yang masih cukup full kali ini. Apa dengan landing yang juga terjadi? Pasukan dari tim random mulai mencoba menghancurkan kas bomb base turret yang ada di tengah. Dan juga masih adanya seorang selesai yang mencoba memberikan sebuah pengejaran di sana. Magic Sentry pun mencoba diaktifkan, tapi masih bertandingan dari sekarang sebuah recall akan dilakukan serang Kitsune. Namun dia juga nggak siap untuk melakukan sebuah war. Serang Fadil mencoba dengan satu buah konsil. Dan Hera pun mencoba untuk ikut juga membantu agar serangan mungkin bisa terjadi ya. Random. Oh, itu tadi udah ya. Ada cewek katanya. Cewek apa bejir? Kenapa Pet? Cewek apa bejir he Anda? Wah, ini Orange Buff juga masih didapatkan dan kita lihat pertarungan di bagian atas seperti yang kembali dilakukan. Apa yang seorang Cicebel yang mulai sekarat dengan darahnya dan mencoba diamankan sepertinya, dan apakah masih cukup survive dengan darah tipisnya? Asal pun juga disantap di satu ball flicker pun langsung dikeluarkan tapi gagal mendapatkan pemain. Fadil pun harus sepertinya mundur kembali di saat satu buah Katrotka dikirimkan oleh seorang Soulslayer kali ini. Di saat Purple pun juga mencoba dieliminasi kembali, seorang Sharon mendapatkan sebuah Purple untuk melakukan sebuah serangan. Dan Brave Fighter pun dilakukan, melompat lagi ke bagian depan seorang Anita. Cukup kuatkah untuk bisa menjadi sebuah baru di saat serangan dari pasukan teman-teman tim P9 pun juga berhasil mendapatkan pemain. Bahkan serang Anita pun terluka dan bersama dengan itu seorang Sharon pun juga harus terminasi di sana. Mendapatkan 2 orang dan memukul mundur sepertinya pasukan dari tim random bisa pulang ke belakang, dan 3 orang pemain ini harus juga ditumbangkan. Wah, ini harusnya bisa masuk sih. Tapi dengan 2 orang pemain tersisa dan masih ada 3 orang pemain dari pasukan teman-teman tim P9 ya, harus bersama-sama dengan Wave Minion. Tapi apakah bisa dilakukan karena CCBL mencoba memperkuat diri dengan beberapa durability yang dia punya kali, dan satu buah Winter pun diaktifkan oleh serang Invenzo yang masih terkena sebuah pick off. Tapi juga harus terkena pembalasan dengan Electro Final Blow-nya. Oh, ternyata Electro Final Blow itu kalau misalnya ngasih damage juga kuat banget ya. Meskipun tumbang tapi ternyata juga masih ngasih sebuah serangan ya. Oke juga nih guys. Dan dengan adanya satu buah Bone Station, kita lihat Kitsune apakah masih survive. Mencoba memberikan satu recall di saat landing pun sedang mencoba jalankan, dan sebuah Wave Minion apakah mencoba untuk diambil di saat malah harus karya Lord. Kitsune dikejarkah? Tapi ada satu buff flicker yang mencoba dikeluarkan, dan Soulslayer pun mencoba memberikan satu buah Katrot. Kitsune pun harus mencoba untuk pulang. Di saat dengan darah yang tipis, Soulslayer pun kembali mencoba datang. Tapi dengan Lord yang mencoba diamankan, Zeus malah haruskah pulang lagi dan melepaskan seorang Kitsune yang ternyata masih berhasil survive dan harus terkena satu Magic Sentry. Gak mau terlalu gegabah untuk bisa melakukan pengambilan ke bagian Orange Buff apalagi dengan darah sekarat. Mencoba untuk pulang lagi ke area belakangnya, dan Anita sedang mencoba membuka satu buff visionnya. Ini kayaknya nggak cukup nih guys. Lama katanya. Iya guys, ternyata buset guys, ini 28 menit kalian. Game apa ini bro? Game macam apa ini guys? Bang Mar, aku main setuju kan? Iya Bang G. Game macam apa guys? Ngajak atas copet emang iya. Kasih si Dream dapat gol main Granger katanya. Bukan pegel semuanya guys. Udah pegel kayak semuanya, bukan cuma satu orang tuh. Mencoba mendapatkan Lord, apakah berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim random? Coba untuk melakukan sebuah pengambilan dengan beberapa pemain yang juga mulai datang. Tapi Fadil mencoba untuk juga datang. Zeus mencoba memberikan sebuah intimidasi, tapi Purple-nya apakah akan mencoba untuk didapatkan terlebih dahulu dari pasukan teman-teman tim P9 ya. Dan juga saat ini sedang mencoba memberikan satu buah penyerangan, bahkan serangan Anita pun harus kembali pulang, dan serangan pun malah terjadi ke serang CCBL yang harus malah sendirian. Diamankan dan immortality pun sudah berhasil dibangun oleh serang Zeus. Yang juga harus terkena dorongan lagi, serang Sharon pun masih survive dengan satu skillnya ya. Tapi impulsion pun terkonek ke serang Fadil. Mencoba mendapatkan serang Aslan yang hampir saja pulang, tapi flame shot gagal diberikan dengan targeting yang cukup tepat, dan Lordnya pun sedang mencoba diamankan.
Akhirnya kesempatan untuk bisa mengambil sebuah lore sepertinya pasukan dari teman-teman tim P9 sedang lakukan. Tapi KWK berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan di saat Anita pun juga harus malah berhasil diamankan. Eliminasi pun terjadi. Bersama Hera yang juga berhasil untuk diambil kali dan sebuah base-nya pun cukup terbuka untuk bisa diambil seorang Kitsune dan kemenangan akhirnya didapatkan oleh pasukan dari tim Reno dengan berhasilnya membuka kemenangan dari pasukan tim P9 dengan sebuah map yang harus dibuka lebar-lebar teman-temannya. Wah, map harus dibuka lebar-lebar sih guys. Dan kita akan langsung masuk ke game yang selanjutnya ya guys. Game masih bisa satu game sih. Wah, kemenangan yang akhirnya didapatkan dengan cara yang bisa dibilang agak leon ya teman-teman ya. Wah, untungnya guys. Ini dia tadi sebuah replay yang terekam dan kita akan langsung masuk ke game yang ke-7 ya. Let's go guys.